Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya awali dari satu cerita yang terkenal untuk hikmah yang pertama. Ada cerita yang sangat terkenal sekali ketika Imam Abu Hanifah suatu ketika berpapasan dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini memakai sepatu dari kayu. Apa kalau di kita ya di Jawa namanya teklek. Nah, atau bakia. Katanya Imam Abu Hanifah, wong ini anak kecil pakai sepatu kayu lari-lari khawatir jatuh. Terus diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, "Nak, hati-hati, jangan sampai kamu tergelincir." Nah, anak ini terus menerima nasihat dari Imam Abu Hanifah sambil tersenyum. Kemudian dia tanya, "Bolehkah saya tahu nama bapak siapa?" Kata anak itu. Terus dijawab oleh Imam Abu Hanifah, "Nama saya Nu'man." Oh, berarti bapak ini ya yang gelarnya Al-Imam Al-A'zam. Kata anak kecil tadi. Mungkin dia lihat cara berpakaiannya beliau, Imam Abu Hanifah. Jangan lupa Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang suka kerapian. Kalau pakai baju ya yang bersih, suka parfum yang wangi-wangi. Sehingga menyenangkan orang yang dekat dengan beliau. Nah, mungkin anak ini ngerti dari cara bicara, cara berpakaian. Apalagi terus namanya ya Nu'man. Nama asli beliau kan memang Nu'man. Nah, anak itu jadi, oh berarti bapak ini ya yang Imam A'zam itu. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, "Bukan saya yang memberi gelar itu, Nak. Masyarakat saja. Mungkin karena masyarakat itu berprasangka baik, husnudzon, memberi saya nama itu." Terus anak itu bilang begini, ini mungkin dapat ilham langsung dari Allah atau bagaimana saya tidak tahu, tiba-tiba dari mulut anak ini keluar kata-kata, "Wahai Imam, hati-hatilah dengan gelar Bapak. Jangan sampai Bapak tergelincir ke neraka karena gelar. Sepatu saya ini mungkin hanya menggelincirkan saya di dunia. Tapi gelar Bapak dapat menjerumuskan Bapak ke dalam api neraka yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya." Wah, sampai di titik itu terus Imam Abu Hanifah menangis dan sekaligus bersyukur, berterima kasih atas nasihat dari anak kecil. Ini ada beberapa hikmah dari cerita ini. Yang jelas yang pertama adalah kebaikan, nasihat itu bisa datang dari mana saja. Tergantung kita ini terbuka apa tidak. Tergantung kita ini bisa tawadhu menerima masukan atau tidak. Kalau kita tidak terbuka, tidak tawadhu, mungkin respon terhadap kata-kata anak kecil tadi berbeda. Mungkin kalau kita, mungkin saya apa teman-teman, mungkin kalau ada anak kecil cerewet kayak gitu ya paling dicuekin. Atau kita tanggapi, "Alah, cah cilik kayak ngerti apa. Alah, anak kecil saja ngomongnya ndak jelas," misalnya ngomong apa toh. Dia sendiri paling ya ndak paham ya, tanggapan-tanggapan kita itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah meskipun hanya dari seorang anak kecil, teguran itu diterima, bahkan beliau sampai menangis. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ya tentunya isi nasihatnya. Jadi memang kadang-kadang pujian, penghormatan, penghargaan itu rasanya memang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, semua itu nanti justru akan jadi sumber yang mencelakakan kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyikapinya, terus kita merasa besar,
kita merasa penting, kita merasa luar biasa, kita merasa lebih dari yang lain dan lain sebagainya, maka keutamaan-keutamaan tadi, kebaikan-kebaikan yang dipuji orang tadi justru akan berbalik menjadi sesuatu yang mencelakakan kita, khususnya nanti di akhirat. Maka anak kecil tadi mengingatkan kalau cuma teklek atau bahagia ini yang membuat saya jatuh, ya paling kaki saya sakit sementara, cuma itu aja. Tapi kalau kesombongan, kalau keangkuhan menyertai kesuksesan, menyertai gelar-gelar pujian-pujian, dia bisa jadi akan menjerumuskan dalam kesengsaraan selamanya di neraka. Nah, ini nasihat dari anak kecil. Makanya hati-hati. Karena kadang-kadang kita itu tidak waspada dalam situasi nyaman, dalam situasi mendapat kenikmatan. Kalau sedang susah, kesulitan, dapat masalah, itu biasanya kita lebih waspada, lebih spiritualitasnya lebih hidup. Tapi begitu senang, begitu nyaman, begitu dapat kenikmatan, biasanya lupa sudah sama yang di atas. Merasa kesuksesan itu milik kita, merasa keberhasilan itu karya kita, merasa panggilan-panggilan besar, merasa sebutan-sebutan dan pujian itu adalah hak kita. Kita lupa bahwa apapun kenikmatan, apapun keberhasilan, apapun kesuksesan itu hakikatnya adalah alhamdulillah. Yang layak dipuji, yang berhak atas segala terima kasih hanya Allah saja. Jadi itu hikmah yang pertama tentang jangan sombong, hati-hati dengan keberhasilan dan kesuksesan, jangan sampai kenikmatan, kebahagiaan yang hari ini kita rasakan pada akhirnya justru berbalik menjadi unsur yang mencelakakan kita. Oke, ini yang pertama. Terus kita lanjutkan ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini sebenarnya cerita, saya potong kalimat terakhirnya saja. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah ini jalan di sebuah jalan, tiba-tiba dia melihat ada orang mencuri buah apel. Nah, setelah orang ini mencuri, diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Mungkin ngutil di pasar gitu ya, ada orang jualan di pinggir jalan, dan tiba-tiba dia mengambil satu apel tanpa setahu yang jual. Orang ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, terus setelah diikuti, apelnya ini terus disedekahkan pada orang tidak mampu. Mungkin kayak diilustrasikan tadi, yang ngambil ngutil, terus hasil dia apel ini dibawa, mungkin ada orang ngemis, ada orang minta-minta, dikasih apel itu. Nah, disedekahkan. Didekati oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian, kenapa sampean mencuri? Saya pikir sampean mencurinya karena kelaparan. Tapi ternyata kok habis mencuri langsung diberikan ke orang tidak mampu. Nah, jawabannya pencuri itu, tidak, saya tidak kelaparan, wahai orang tua. Saya itu hanya ingin cari pahala. Imam Abu Hanifah tanya, lu bagaimana caranya mencari pahala kok seperti itu? Iya, katanya orang ini. Jadi saya mencuri satu apel, terus saya sodakohkan. Bukankah kalau saya sodakoh satu, pahalanya 10? Berarti saya mencuri dosanya 1. Saya sodakoh pahalanya 10. Kalau di total berarti
Ya 10 pahala dikurangi 1 dosa, saya masih untung 9 pahala. Nah, itu orang yang melakukan trik dalam hukum. Itulah nanti terus jawabannya Imam Abu Hanifah apa? Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Lalu kamu bersedekah dengan barang curian tersebut. Ketahuilah Allah tidak sudi menerima sedekah itu. Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang tersisa darimu bukan 9, tapi hanya 1 dosa tadi. Dosamu mencuri. Jadi ini mungkin sering saya ilustrasikan ya. Kadang-kadang orang mengkalkulasi pahala dan dosanya. Jadi misalnya orang habis korupsi, terus uang hasil korupsinya dipakai membangun masjid, dipakai sedekah. Seolah-olah nanti ini kan sedekah itu berkali lipat pahalanya. Jadi kalau dikurangi dengan dosanya korupsi, ya masih untung lah. Nah, ini perhitungan dagang dengan Allah. Jangan lupa, katanya Imam Abu Hanifah, bersedekah atau melakukan kebaikan itu diterima kalau jalannya juga baik. Mencuri, ya itu jelas bukan jalan yang baik. Berarti sedekahnya pasti tidak diterima. Maka jangan dihitung bahwa dia berkali lipat. Oh, tidak diterima. Kalau tidak diterima kan nilainya 0. Berarti yang tersisa apa? Dosamu mencuri, dosamu korupsi saja. Jadi misalnya habis korupsi dipakai umroh misalnya. Seolah-olah terus dosanya bisa hapus. Enggak. Kebalikannya malah, umrohnya tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan jalan yang jelek, jalan yang salah. Allah tidak menerima sedekahnya, Allah tidak menerima umrohnya. Kenapa? Jalannya keliru. Yang tersisa tetap hanya dosanya saja. Jadi matematikanya salah. Jadi, ya kalau diterima, wong ya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Jalannya salah. Kalau jalannya salah kan tidak nyampe. Sedekah dengan jalan maling, tidak nyampe. Nah ini hikmah ya, kita sering mengkalkulasi-kalkulasi seolah-olah kalau dosa kita sedikit dikurangi amal kita yang banyak, hasilnya masih plus. Ya jangan lupa nanti ada amal kecil bisa meruntuhkan dosa-dosa yang besar, dan sebaliknya ada dosa yang kecil bisa meruntuhkan amal-amal yang besar luar biasa. Kalau Allah menghendaki, maka jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar, juga jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Tidak harus dikalkulasi sampai detail bahwa ini pahalanya sekian. Insya Allah kalau digabung dengan dosaku ya masih surplus dan lain sebagainya. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang kita mampu. Siapa tahu dari sekian banyak kebaikan salah satunya nanti yang berkenan menghadirkan ridhonya Allah. Kan ada ceritanya Imam Syafi'i itu yang populer sekali. Jadi ada cerita seorang ulama bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Terus ulama ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Kok Imam Syafi'i? Imam Ghazali. Jadi cerita tentang Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali? Imam Ghazali ini kan dikenal karyanya banyak, luar biasa. Sampai hari ini termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk kitab-kitabnya yang lain. Nah, satu ketika ada ulama bermimpi.
bertemu Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah engkau meninggal? Jadi Imam Ghazali kemudian bilang, ya waktu Allah bertanya padaku, apa yang engkau bawa menghadapku? Terus Imam Ghazali menunjukkan semua yang menurut beliau amal baik. Nulis kitab lah, kemudian mengajar lah, macam-macam yang jumlahnya tidak terhitung, luar biasa. Tapi katanya Imam Ghazali, dari semua itu ternyata tidak ada yang membuat Allah berkenan. Ternyata yang menyelamatkan adalah satu amal yang sangat kecil, yang ada hubungannya dengan lalat. Jadi Imam Ghazali yang sebesar itu ternyata diselamatkan oleh lalat. Lalat itu laler. Jadi ada cerita satu ketika beliau sedang nulis. Tiba-tiba datang lalat. Nah, lalat ini terus menghisap tintanya. Tinta yang beliau pakai untuk nulis. Dan beliau kasihan sama lalat itu, terus dibiarkan, silahkanlah, hisaplah tinta itu sekenyang mungkin. Jadi lalatnya tidak diusir, ditunggu sampai puas lalat itu minum tinta tempat beliau menulis. Nah, amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya, dan sehingga Imam Ghazali selamat. Ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah. Nah, logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun, kebaikan apapun sebanyak mungkin.